Halo adik-adik, udah lama banget aku gak muncul di sosial media karena belakangan ini lagi ada hal yang aku kerjain. Tapi bukan itu yang bakal aku omongin hari ini. Jadi hari ini aku bakal bikin video itu updated collection. Jadi mainan-mainan apa aja yang updated, karena dulu itu kalau misalnya kalian baru follow aku, baru subscribe aku, dulu tuh aku suka bikin konten drama mainan. Jadi sekarang tuh mainan-mainan apa aja yang baru, karena mainannya udah beda gitu. Dan by the way, maaf banget kalau misalnya aku ngomongnya agak jelek, agak gimana, karena hari ini saya lagi sariawan. Jadi mohon maaf kalau misalnya ngomongnya agak belel, oke? Kita mulai dari mainan yang pertama. Ini kayaknya kalian udah tahu juga kalau misalnya kalian udah lama follow aku. Ini tuh dari Woody Toy Story Thinkway. Itu versi yang ulang tahun ke-20. Aku pernah bikin video reviewnya. Kalau nggak salah kalian scroll aja video aku ke bawah. Ini mainan spesial banget. Pertama karena ini tuh aku pengen dari 6 SD, nggak tahu 5 SD, dan baru kebeli sekarang. Dan dia itu salah satu mainan yang bikin akun TikTok aku naik gitu. Jadi ya kira-kira begitulah. Dia ini mainan yang spesial dan insya Allah bakal dijual. Walaupun harganya seharga ya sebelah mata kalian lah. Selanjutnya ini ada Buzz Lightyear. Ini dari merek Takara Tomy. Kayaknya aku bakal bahas mainannya itu per film kali ya. Ini ada Buzz Lightyear dari Takara Tomy. Aku nggak beli yang Thinkway karena ini aku beli itu harganya lagi mahal-mahalnya. Ya Allah, aku beli ini kayak 900.000 dan sekarang kayaknya paling juga 400-500.000. Dia juga salah satu mainan yang spesial. Aku pengen dia itu dari pas pengen Woody juga, dan waktu itu harganya tuh di mall itu 1,3 juta. Waktu aku SD itu mahal banget sih buat mainan. Jadi spesial juga karena ya itu guys, karena dulu aku pengen gak dibeliin, sekarang baru kebeli. Dan kerennya lagi, dia ini masih nyala nggak ya? Kita cek. Ada. Oh, Jepang ini. Oke. Kita ganti ke Inggris. Dan yang paling kerennya itu ada mode ininya guys. Lucu banget ya. Oh ya, Buzz ini juga salah satu mainan yang spesial. Dan insya Allah aku juga nggak akan jual dia, karena dia aku beli harganya pas lagi mahal-mahalnya, ya seharga dua buah mata kalian kalau sekarang. Selanjutnya ini ada Dolly dari Toy Story juga, cuma ini versi Toy Story yang ketiga. Ini tuh boneka itu versi yang plush, atau misalnya boneka full drakron kalau misalnya bahasa Indonesianya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian orang baru melihat aku kayak ngapain lu coba beli boneka banyak banget. Sebenarnya alasannya itu aku tuh sekarang bakal stop beli mainan yang aku tuh beli cuma karena impulsif. Enggak, aku sekarang bakal beli mainan yang karakternya itu bener-bener punya nilai sentimental buat aku. Kayaknya nanti beberapa bakal aku ceritain, tapi kalau misalnya nggak mood dan lupa ya jadi nggak akan. Itu Dolly dari versi yang Disney Store. Ini sebenarnya ukurannya itu kecil, beda sama yang versi Thinkway Toy. Versi Thinkway Toy itu mirip banget sama di filmnya, jadi nggak kayak gini. Matanya itu harusnya googly eyes, dan ini harusnya kancingnya itu kancing beneran. Nanti aku taruh fotonya kalau misalnya kagak males ya. Sakit karyawan gue. Kenapa Dolly ini spesial? Karena Dolly ini tuh salah satu karakter yang bisa dibilang apa ya, memberikan rezeki buat aku di TikTok aku. Begitu, singkatnya seperti itulah pokoknya ya. Kalau diceritain panjang agak males saya juga. Kalian juga nontonnya males kan? Toy Story-nya udah, sekarang kita lanjut ke film Inside Out. Di film Inside Out aku cuma ada Sadness ini. Ini tuh versi deluxe talking version. Aku nggak tahu ini sebenarnya boneka atau misalnya action figure yang ada rambutnya. I don't know, you name it. Aku beli ini harganya itu lumayan. Kenapa jadi bahas harga ya? Di video ini kita tidak akan bahas harga karena itu akan sangat menyakitkan. Pokoknya ini Sadness versi deluxe talking toy. Dia ini sebenarnya bisa nyala sekitar 10-15 phrases, 15 omongan apa ya, kata-kata gitu. Nanti kalau misalnya aku nemu videonya yang dia ngomong dan nyala, aku bakal tampilin di video. Kalau misalnya kalau misalnya tidak, malas. Betul sekali. Alasan kenapa aku beli ini tuh karena itu dia, aku lagi nontonnya Inside Out, terus aku suka banget sama karakter Sadness ini. Dari semua karakter yang aku tonton, Sadness doang yang bener-bener tempel di hati aku gitu lah. Kayak orang bener aja lu ngomong ki. Selanjutnya adalah ini boneka animator dari Mowgli dari film The Jungle Book. Kalau misalnya kalian ada yang nonton, tapi kayaknya mostly subscriber aku nggak nonton Jungle Book ya. Karena kalian masih pada muda. Ini aku beli karena aku merasa dia itu mirip banget sama aku. Kalau misalnya kalian nggak percaya, nanti aku tampilin foto aku yang masih kecil. Dia ini mirip banget sama aku guys nih. Kalian nanti compare sendiri nih ya. Nih, coba. Menurut kalian mirip gak? Menurut aku sih mirip banget ya. Dan kenapa aku beli ini? Ini tuh salah satu karakter favorit papa aku dulu, almarhum papa aku. Dulu tuh aku suka lagunya
yang Bare Necessities itu, apalagi yang di coverin sama Kak Ivy Bling. Nanti aku taruh linknya kalau misalnya kalian mau denger videonya, lagu covernya. Balelo banget tuh ngomong Ki. Ya intinya gitulah ya. Jadi inilah Mowgli Disney Animator. Dia ini udah lumayan langka sih sekarang. Oke. Selanjutnya ini tuh bener-bener I don't know where to start. Ini beneran deh, dari semua animator ini boneka kesayangan aku banget guys. Pertama, karena emang looknya cantik banget. Coba lihat kalian lah, ini boneka animator Rapunzel, dia cakep banget. Terus filmnya itu bener-bener menginspirasi aku banget. Dulu aku sempet obsesi banget sama Tangled. Aku gambar banyak banget Rapunzel. Karena apa ya, setiap aku nonton Tangled itu tuh gak tau kenapa otak kreatif aku tuh muncul aja gitu. Suka tiba-tiba muncul banyak ide, muncul banyak semangat, ngerti ya? I don't know how to explain it properly, tapi aku yakin kalian ngerti kalau misalnya kalian ngefans sama sesuatu dan gak tau kenapa ya suka aja gitu, dari lagunya, dari karakternya, sifat karakternya. Dia ini sangat spesial dan aku gak tahu lagi harus nge-describe dia kayak gimana. Pokoknya aku sayang banget sama dia karena dulu aku sempat sesuka itu sama Rapunzel karena dia sangat inspiratif buat aku gitu. Ya Allah, jadi agak serius nih. Gimana sih? Nggak afdol rasanya kalau misalnya punya Rapunzel, Flynn Ridernya nggak ada. Ini aku beli di teman aku namanya Ikal, Haikal. Thank you banget kamu udah ngejual ini dengan harga yang murah. Tapi sayangnya si teman aku itu ngejualnya itu tuh dengan keadaan bajunya itu bukan baju Flynn Ridernya. Bajunya itu baju apa ya, jersey bola waktu itu. Karena aku nggak puas, jadi aku custom bajunya ini. Semua kayak gini nih, nyari bahan satu-satu. Habisin dananya lumayan seharga bonekanya ini sendiri, tapi aku rasa ini sangat worth it karena karakter Flynn Rider, Rapunzel dan Tangled sendiri itu ada special place in my heart and in my life gitu. Jadi udahlah, nggak apa-apa ini bajunya agak merogoh kocek, tapi aku rela banget karena Tangled is very sangat spesial. Sekarang kita pindah ke Tinkerbell, tapi sayangnya Tinkerbell aku cuma punya figur kecilnya. Nih pertama ada Tinkerbell yang versi duduk ini kayaknya no brand, aku nemu di Shopee, harganya kayaknya nggak nyampe 40.000. Pertama ada Tinkerbell yang duduk ini, terus ada yang lagi posisi kayak gini, terus ada yang posisinya kayak gini. Sebenarnya ada satu lagi Tinkerbellnya itu ada 4, cuma aku kasihin ke keponakan aku karena dia juga suka Tinkerbell. Ada Rosetta juga kayak gini, ini nggak mirip sih, cuma ya udahlah karena peri itu kecil dan mainan Tinkerbell yang kecil itu jarang ada official Disney-nya, jadi aku beli yang ini aja. Terus ada Silver Mist-nya juga. Ini Silver Mist-nya agak aneh, matanya merah kalau misalnya kalian bisa lihat ya. Nih aku liatin, mata dia tuh merah guys. Dan alasan kenapa aku beli Tinkerbell ini tuh karena Tinkerbell itu salah satu comfort movie buat aku. Dia itu cocok banget, nggak tau kenapa ditonton subuh-subuh gitu. Kayak misalnya kalian baru bangun subuh-subuh, mau salat subuh, vibes-nya tuh nonton Tinkerbell tuh rasanya nyaman aja, very comforting gitu loh. I don't know, it's a weird reason, tapi ya memang seperti itu. Selanjutnya ini dari film The Little Mermaid. Of course aku belinya Ariel, aku beli karakter utamanya aja. Sebenarnya agak aneh ya, aku nge-spill kebanyakan itu boneka, padahal dulu itu aku banyak action figure. Ini by the way sebenarnya aku tuh punya mainan tuh gak cuma Disney boneka aja, aku sebenarnya ada Power Ranger. Tapi sekarang kita lagi bahas Disney, jadi sekarang kita spill mainan Disney yang aku punya aja. Tapi memang seperti itu, kebanyakan boneka dan plush gitu. Beli yang versi Disney Store, aku nggak tahu ini ori atau enggak, karena aku beli ini tuh harganya lumayan murah, di harga 255.000, dan ini tuh kado, jadi tambah spesial lagi. Kenapa aku beli Ariel? Karena I don't know why, dari dulu aku tuh suka banget ngeliat mermaid. Pertama aku suka mermaid itu nonton The Little Mermaid sama filmnya The Pirates of the Caribbean. Itu aku suka banget kalau misalnya ngeliat mermaid gitu ya, berenang-renang di air. Terus kalau misalnya ada orang mainin boneka mermaid dimainin di air, aku suka banget liatnya. Sangat relaxing dan sangat satisfying, jadi itulah alasan utamanya. Ini maaf banget kalau misalnya suara hujannya ngeganggu karena di luar lagi hujan, jadi kalau misalnya suaranya nggak kedengeran, mohon maaf banget. Selanjutnya adalah dari film Beauty and the Beast. Ini versi animatornya boneka Belle. Dulu itu aku beneran suka banget Beauty and the Beast. Kasusnya itu mirip-mirip banget sama Tangled, ini Rapunzel sama Flynn. Jadi dulu tuh aku bener-bener so obsesi itu sama Beauty and the Beast. Aku gambar banyak banget karakter Beauty and the Beast.
Nanti kalau misalnya ada contoh gambarnya aku bakal display di video. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya tidak males dan aku nemu fotonya akan lengkap. Kalau misalnya aku nggak punya bisnya, bisa kalian lihat ini boneka bagus banget dan detailnya. Kalau misalnya kalian pengen lihat nih, ih cakep banget ya detailnya ya. Walaupun ini aku belinya pre-love, agak kotor sedikit di sini sama di kakinya. Dan kalau misalnya kata penjual boneka zaman sekarang itu versi yang cap jengkol. Aku nggak ngerti kenapa disebut cap jengkol. Mungkin karena ini capnya itu bulat jadi mirip-mirip jengkol kali ya. Selanjutnya mungkin ini sebenarnya agak sedih buat aku. Ini tuh selanjutnya mainan Finding Nemo sama Dory. Mungkin aku spill dulu mainannya apa ya. Pertama ini tuh ada mainan action figurnya Nemo. Ini tuh mainannya sebenarnya cuma cake topper aja. Cuma ya bentuknya Nemo dan kualitasnya bagus, harganya juga murah, nggak nyampe 45.000 kalau nggak salah. Jadi pertama ini ada Nemo, walaupun si Nemonya ini ekspresinya agak aneh. Terus ada bapaknya, ini Marlin. Sebenarnya di sini tulisannya brandnya itu Disney Pixar, tapi I'm pretty sure this is just a cake topper. Nggak tahu deh, tapi ini karena kualitasnya bagus, jadi so why not, I'm not buying it gitu. Terus ada Hank juga, ini dari apa namanya? Dari Finding Dory kalau Hank ya, walaupun ini ukurannya kekecilan kalau misalnya di compare sama yang lainnya. Terus ada ini, ada apa namanya, berang-berang di Finding Dory yang halangin apa mobil itu di jalan buat si Dory biar masuk ke truk. Terus ada ini aku lupa, ada Bailey juga nih. Nih itu yang di Finding Dory namanya itu Paus Beluga, yang si Dory bilang dia itu memiliki kacamata terbaik di dunia karena apa ya namanya? Namanya ekolokasi. Ada boneka Bruce. Nah sebenarnya alasan aku beli mainan Nemo yang tadi itu gara-gara boneka ini. Karena dulu tuh aku sama mama aku sama papa aku, almarhum dan almarhumah mama papa aku tuh sering banget ke SeaWorld. Kalau misalnya kalian ada yang pernah ke sana, ada orang Ancol atau Jakarta di sini, dulu tuh aku sering ke sana dan banyak banget memori yang indah waktu aku ke sana gitu. Jadi ketika aku ngelihat mainan ini, boneka ini dan mainan-mainan Finding Nemo ini, memori aku tuh bener-bener ke throwback lagi, kayak mengingat betapa indahnya hidup aku di masa kecil dulu. Kira-kira begitu. So, aku nemu foto ini, jadi ya memang Finding Nemo itu one of the special movie for me and my family. Karena dulu so obsesi itu. By the way, this is my sister. Dulu aku masih imut gitu ya. Moving on ke film dan karakter selanjutnya, ini dari karakter Cars. Ini tuh mainannya mostly dari McDonald ya. Pertama aku ini ada McQueen, Mater, Fillmore, Sally, Ramon, Flo, Luigi, Finn sama Mater juga. Ini tuh versi apanya lupa. Cuma ini mainan yang bener-bener mengingatkan aku betapa aku memiliki hidup yang sangat indah back then bareng sama mama papa aku. Karena ini tuh aku beli waktu aku tantrum banget pengen mainan ini, specifically mainan ini tuh harganya kalau nggak salah ini murah kok. Harga barunya itu waktu aku beli tuh 100 ribuan gitu ya. Dan aku tuh dibeliin ini sama mama aku besoknya ketika malamnya aku tantrum gitu ya. Jadi bener-bener besoknya mama aku beliin ini dan aku bener-bener seneng banget pas perginya pun. Dan saking senangnya aku mau nemenin mama aku belanja gitu. Ya pokoknya I don't know how to explain it properly, but I'm pretty sure there's something special about these toys. Aku sangat senang banget punya mainan ini, dan ini bener-bener bikin aku ingat betapa baiknya mama aku dan papa aku waktu aku masih kecil gitu. Tapi but we're not gonna cry today. Ini mainan Cars terakhir, itu mainan Cars yang dibeliin sama kakak aku, namanya Teh Wina. Kalau misalnya kalian pernah lihat, kayaknya nggak pernah masuk konten deh dia. Ya pokoknya ini dibeliin sama kakak aku karena waktu itu aku lagi suka banget sama RC drift, jadi remote control yang bisa ngedrift gitu. Cuma kalau beli kan harganya itu 5 juta sampai 10 juta kan. Karena aku mikir kayak, wah nggak mungkin juga dibeliin. Terus akhirnya aku pergi sama kakak aku beliin di toko mainan murah, about, I don't know, 200 ribu waktu aku masih SD apa SMP gitu. Pokoknya this is a very special toys too, karena waktu itu aku bener-bener pengen banget punya RC. Aku juga suka Cars, and then kakak aku beli ini, jadi aku seneng banget. Dan aku inget bagaimana betapa senangnya aku waktu dapat mainan ini gitu. Jadi aku gak tahu jelasinnya gimana, tapi film Cars ini sendiri tuh sangat membangun memori aku, mengingat kembali betapa senangnya hidup aku waktu aku kecil.
maaf aku ngomongnya balela. Aku lupa, aku punya mainan Finding Nemo satu lagi, ini tuh Mr. Ray. Ini aku beli udah lumayan lama kayaknya, dan dia juga salah satu mainan yang bikin TikTok aku naik. So he's very special, I'm really appreciate dia bisa bikin akun TikTok aku melejit lumayan cepet deh waktu itu, waktu aku posting konten drama mainan yang karakter utamanya itu dia. So this is dibilang spesial, ini juga spesial, tapi ini karakter dan film yang sangat impactful buat aku, yaitu 101 Dalmatians. Ini aku beli yang versi Pongonya Disney Store, yang versi cap jengkol kalau misalnya kata seller-seller boneka ya. Aku beli ini, I swear, aku suka banget sama Cruella. Tapi kenapa aku ngebeli boneka Cruellanya? Karena menurut aku pribadi, belum ada boneka Cruella yang beneran bagus, yang menurut aku worth it untuk aku koleksi. Nggak tahu kenapa belum ada yang cocok. So that's why aku belinya Pongo, dan dia bisa kalian lihat sangat anggun dan besar banget ini ya. Posisinya pun sangat bagus banget gitu. Terus ini tuh kalau nggak salah udah susah juga dicari. Aku dapat dia itu dari kolektor gitu, sering ngobrol-ngobrol kan aku di grup kolektor. Terus aku nanya siapa yang punya mainan ini, terus akhirnya ada yang punya. Balik lagi ke Cruellanya, kenapa aku beli ini? Karena dia mengingatkan aku dengan Cruella. Dimana Cruella ini memberikan spirit, semangat untuk aku untuk menjadi orang yang semangat, gak gampang nyerah, harus ngejar apa yang aku mau, harus tahu apa yang aku mau. Gak bisa dijelasin secara kata-kata sebenarnya, cuma aku juga suka dengan sifat dia yang sassy, sifat dia yang keras, sifat dia yang very sarcastic, sama kayak Dolly juga sebenarnya. Tapi Cruella itu sarcastic sama sassy-nya itu bener-bener sangat nempel di aku gitu. So that's why aku beli mainan dari film 101 Dalmatians. Sebenarnya pengen beli Cruella, cuma karena belum ada mainannya yang bagus bagi aku seenggaknya, jadi aku instead beli si Pongo ini aja. Dan aku juga sangat senang banget dapet dia karena dia cakep banget guys. Ini kayaknya lebih bakal disukai sama orang-orang yang udah berumur, I think about 30 or 40, ya 20-an ya seumur aku lah. Itu adalah boneka dari Disney Pixar Up. Ini aku punyanya itu yang Kevin, ini tuh versi yang ulang tahun Up ke 10 tahun. Aku punya yang Kevin, ini tingginya sekitar segini, terus ini kakinya itu ada kawatnya, jadi sebenarnya bisa ditekuk-tekuk. Terus ada Doug juga, aku beli ini waktu aku lagi sering-seringnya nonton The Dug Days, jadi aku bener-bener panas banget, dan lagian aku juga suka sama filmnya. So that's why aku beli boneka ini. Plus alasan yang lain kenapa aku beli boneka ini tuh, nggak tahu kenapa tiap lihat karakter ini tuh lagunya yang Married Life itu seakan-akan memvalidasi kalau misalnya kita lagi sedih itu, kita itu divalidasi gitu, kayak it's okay to be sad buat beberapa waktu gitu. Ngerti nggak sih? Pokoknya lagu Married Life itu tuh seolah-olah memvalidasi bahwa kita lagi sedih pun nggak apa-apa. Dan nggak tahu kenapa itu lagunya pun agak calming ya buat aku. And by the way, bakal ada yang baru juga datang, Russell, yang kayak gini. Ini datangnya kayaknya nanti di akhir Mei, semoga aja lebih cepat ya. Jadi nanti bisa aku spill atau review kalau misalnya kalian pengen video reviewnya. Oke. Selanjutnya kayaknya aku bakal ngegabungin dua film di satu scene gitu. Ini tuh ada dari Cheshire Cat dari Alice in Wonderland versi animatornya. Dulu aku pernah punya Alice yang animatornya, cuma udah aku jual guys. Dan ini juga sebenarnya udah punya orang, cuma orangnya nge-keep di rumah aku. Itu Cheshire Cat yang versi animator. Aku suka Alice in Wonderland itu sebenarnya versi yang live actionnya. Dulu aku bener-bener nontonin setiap hari, diulang-ulang. Aku suka banget sama filmnya. Cuma pas aku nyoba beli mainan Alice in Wonderland yang versi kartun, turns out aku nggak really happy. Jadi kayaknya aku bakal jual lagi si Alice in Wonderland animator sama ininya. Dan kayaknya bakal beli yang versi live actionnya deh. Karena pas datang tuh rasanya nggak sesenang itu. Terus selanjutnya ini sama juga kucing, ini Simba dari The Lion King. Ini tuh apa ya, Lion King itu juga kesukaan mama papa aku. Terus aku juga mempunyai memori yang cukup bagus kalau misalnya aku nonton Lion King. Kayak dulu tuh kayak vibesnya tuh kayak nonton di ruang keluarga sama mama papa sambil makan nasi kecap. Jadi so that's why nggak tahu kenapa kalau aku misalnya lihat dia tuh aku memorinya tuh keputar lagi gitu. Apalagi ini aku dapat dia dengan harga good deal. Kalau misalnya harganya murah aku mau sombong nih. Aku dapat dia di harga 60.000. Sebenarnya dia ini elektrik.
Cuma kayaknya udah off deh, aku udah nyoba nggak nyala, tapi dia 60.000, so what's not to like. Akhirnya kita sampai ke film dan mainan yang terakhir. Sorry banget kalau misalnya videonya ngebosenin. Kalau misalnya kalian ada ide video yang lebih seru atau gimana, kalian boleh komen di bawah. Tapi kalau misalnya kalian tetap pengen konten tentang mainan, kayaknya nanti bakal aku upload di short. Oke, buat karakter dan film terakhir ini dari The Lady and the Tramp, ini tuh versi yang live action. Kenapa? Karena aku nonton Lady and the Tramp itu, aku jatuh cinta sama film Lady and the Tramp itu yang dari filmnya yang live action, bukannya yang kartun guys. Jadi belajar dari film Alice in Wonderland karena aku sukanya live action, jadi aku beli ini yang live action. Ini aku beli lumayan mahal, agak nyesel, tapi udah agak susah dicari, jadi so ya udahlah, daripada susah lagi dicari. Terus aku suka juga sama lady-nya. Ini bahannya kalau misalnya kalian, aku pengen kalian megang si lady ini karena ini beneran halus banget guys, bener ya Allah, bener-bener halus banget, enak banget. I hope you guys can get this one too. Kalau misalnya kalian nemu di live shopping gitu ya, di Shopee ataupun di mana, I recommend you guys to get this one karena menurut aku ini secara kualitas ini beneran bagus. Ya, segitu aja buat video kali ini. Aku harap kalian enjoy sama videonya. Sorry banget aku udah hilang dari sosial media kayaknya hampir 2 bulan. Doain aku aja, semoga kedepannya aku rajin konten lagi. Semoga banyak yang subscribe, semoga banyak yang nonton juga, supaya aku bisa ngasih kalian lebih dari video ini gitu ya. So thank you so much for watching. I hope you guys enjoy this video. Kalau misalnya ada rekomend video apa, komen aja di bawah. Kalau misalnya drama mainan, kayaknya aku bakal nanti upload di shorts kalau misalnya aku udah punya ide yang cocok sama aku. Karena sebenarnya judul drama mainan tuh aku punya banyak dari kalian. Cuma skripnya itu belum ada yang cocok. Gitu aja sih. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy this video once again. And I'll see you guys in my next video. Bye bye.